Salam jumpa sahabat M2TV, media informasi, jalur edukasi, dan sarana diskusi. Kami akan selalu memberikan informasi terpercaya, mengupas data menjadi fakta, menyajikan berita-berita terbaru agar sahabat M2TV menjadi tahu dari yang belum pernah tahu. Dan kali ini kami akan mengulas tentang rakyat mencari keadilan di Tanah Karhun, Lebak, Banten edisi ketiga. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV biar kami akan tetap eksis untuk mengupas isu-isu menarik yang tentu akan menghebohkan. Dalam edisi yang lalu, M2TV telah mengurai tentang PT Karko Kultura Utama baru mendapatkan sertifikat hak guna usaha nomor 1 Pasir Tanjung pada tanggal 20 Juli tahun 1982. Kemudian pada tanggal 20 Oktober tahun 1982, PT Karko Kultura Utama secara sengaja menjual tanah hak guna usaha sertifikat nomor 1 Pasir Tanjung seluas 252,200 hektar kepada PT Linggarsari. Begitu mudah PT Karko Kultura Utama memperjualbelikan tanah hak guna usaha atau melakukan pemindahan hak kepada PT Linggarsari. Apakah ini sesuatu transaksi yang sah? Lalu di mana kedudukan PT Linggarsari? Di mana alamat kantornya dan siapa pemiliknya? Berdasarkan hasil penelusuran M2TV ke website resmi kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat data perseroan terbatas terdaftar di seluruh Indonesia, ternyata perusahaan ini tidak ditemukan. Lalu ketika M2TV melakukan penelusuran melalui Google Link, juga ditemukan data apapun tentang PT Linggarsari, sehingga kami menyimpulkan bahwa PT Linggarsari tak lebih dari satu skenario dari sekelompok perusahaan yang dibentuk untuk menjual tanah negara dengan status hak guna usaha secara melawan hukum. Kesimpulan M2TV semakin terang benderang ketika tanggal 14 Januari tahun 1983 PT Linggarsari memberikan surat kuasa penjualan tanah HGU sertifikat nomor 1 Pasir Tanjung kepada PT Supra Peritas. Hal ini sesuai dengan akta notaris melalui Notaris Winarto Wirya Martini SH nomor 95 tanggal 16 September tahun 1982. Data ini berdasarkan lampiran bukti 5 kode T5 tergugat 1 PTPN 8 dalam perkara perdata nomor 30 PDT-G 2021 PN RKB. Dari tanggal penerbitan akta notaris 16 September tahun 1982 dan tanggal pemberian surat kuasa 14 Januari tahun 1983. Lalu kita akan bertanya, yang sebenarnya atau yang seharusnya surat kuasa duluan, setelah itu notaris, ataukah akta notaris duluan tanggal 16 September tahun 1982, lalu data apa yang dinotariskan? Lalu ada yang lebih menghebohkan lagi, bahwa berdasarkan surat Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia nomor B
HK-00.01-04/2020 tanggal 21 April tahun 2020, yang mana surat ini diterbitkan sehubungan dengan adanya rapat koordinasi berdasarkan surat undangan nomor UN-TITIK-00.01-02/2020 tanggal 28 Februari tahun 2020 terkait permasalahan lahan tanah waduk Karian. Rapat yang dihadiri perwakilan Kementerian Badan Usaha Milik Negara, perwakilan Direktorat Sumber Daya Air Kementerian PUPR, perwakilan Kementerian ATR dan Kepala BPN, perwakilan Kanwil BPN Banten, pelaksana tugas Kantor Pertanahan Lebak, dan saudara Aldani sebagai pelapor. Dari hasil rapat koordinasi tersebut telah disimpulkan bahwa A. Lahan tanah sengketa di wilayah Blok Terbang dimaksud sebelumnya tercatat dalam hak guna usaha nomor 1/Pasir Tanjung atas nama PT Linggarsari yang masa berlakunya habis pada tahun 2005. B. Pada tahun 1983 terdapat peralihan dengan jual beli dari PT Linggarsari yang diwakili oleh PT Sufra Veritas kepada PT PN 8, tetapi belum tercatat di Badan Pertanahan Nasional. C. Pada tahun 2002 sampai 2008 PT PN 8 telah mengajukan perpanjangan namun belum diproses oleh BPN karena terdapat rekomendasi dari Bupati Lebak yang dikarenakan lahan tanah tersebut terdapat sengketa dengan masyarakat. D. PT PN 8 melakukan kelalaian karena tidak melakukan balik nama di Badan Pertanahan Nasional atas jual beli dengan PT Linggarsari, dan saat ini hak atas tanah lahan tersebut sudah tidak berlaku karena keberlakuan HGU telah habis pada tahun 2005. E. Dalam permasalahan tanah di wilayah Blok Terbang sebelumnya telah terdapat perdamaian dengan hasil pihak PT PN 8 akan melepaskan aset berupa lahan seluas 65 hektar. Jika kesimpulan rapat koordinasi yang dilakukan Menko Polhukam dihadiri langsung petinggi perwakilan Badan Usaha Milik Negara mewakili PT PN 8 dengan penuh kesadaran mengakui dan atau menerangkan langsung bahwa sertifikat HGU nomor 1 Pasir Tanjung masih atas nama PT Linggarsari dengan status hukum sudah habis masa berlakunya tahun 2005. Lalu mengapa pada tahun 2005 sampai tahun 2007 PT PN 8 masih mengakui bidang tanah Waduk Karian Blok Terbang Desa Pasir Tanjung Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak yang telah dikelola oleh masyarakat Desa Pasir Tanjung adalah milik PT PN 8? Dan wajar jika masyarakat bertanya, dengan dasar hukum apa PT PN 8 mengakui kepemilikan tanah eks sertifikat HGU nomor 1 Pasir Tanjung atas nama PT Linggarsari adalah miliknya. Hal ini karena sertifikat hak guna usaha nomor 1 Pasir Tanjung masih atas nama PT Linggarsari, dan secara hukum sertifikat HGU nomor 1 Pasir Tanjung tersebut sudah habis masa berlakunya 17 tahun yang lalu. Mungkin juga karena pada tahun 1983 PT PN 8 melakukan transaksi jual beli dengan PT Linggarsari.
Fakta hukumnya, transaksi peralihan hak tersebut tidak terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional. Dan terpenting lagi, akta jual beli atau AJB bukanlah bukti kepemilikan tanah, tetapi bagian dari satu proses untuk mendapatkan sesuatu hak atas tanah, karena berdasarkan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dijelaskan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Sehubungan dengan pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah di atas, menurut Profesor Budi Harsono, guru besar ilmu hukum agraria, dalam bukunya Hukum Agraria Indonesia, menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan data fisik dan data yuridis sebagai alat bukti yang kuat dan tercatat dalam sertifikat tanah adalah data fisik menyangkut luas tanah, batas-batas tanah, tutupan tanah atau keterangan tentang tanaman atau tumbuhan dan bangunan yang terdapat di atas tanah. Sedangkan data yuridis menyangkut jenis hak yang diberikan, nama pemegang hak atau nama pemilik tanah, riwayat tanah. Profesor Budi Harsono mempertegaskan, siapa yang mendalilkan sebidang tanah adalah miliknya, maka dia juga harus membuktikan bahwa di dalam sertifikat tanah tercatat namanya sebagai pemilik tanah atau pemegang hak atas tanah. Fakta hukumnya, bidang tanah yang diakui PTPN 8 berdasarkan sertifikat hak guna usaha nomor 1 Pasir Tanjung tidak tercatat PTPN 8 sebagai pemegang hak guna usaha. Jadi selama ini PTPN 8 bekerja bermodalkan akta jual beli tanah. Dalam hukum pembuktian, AJB atau akta jual beli tanah bukan sebagai bukti kepemilikan tanah. Lebih jelas lagi, sertifikat HGU nomor 1 Pasir Tanjung atas nama PT Linggarsari sudah habis masa berlakunya pada tahun 2005. Sehingga berdasarkan pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, dijelaskan dalam ayat 1 bahwa pemegang hak guna usaha tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam jangka waktu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak guna usaha itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ayat 2, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hak guna usaha tidak dilepaskan atau dialihkan, hak guna usaha itu hapus karena hukum dan tanah menjadi tanah negara. Bukankah negara kita adalah negara hukum? Lalu mengapa negara membiarkan PTPN 8 melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengakui berhak atas X sertifikat HGU nomor 1 Pasir Tanjung atas nama PT Linggarsari yang sudah habis masa berlakunya 17 tahun yang lalu? Sehingga secara hukum berdasarkan pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, dapat disimpulkan status tanah X hak guna usaha Pasir Tanjung telah beralih menjadi tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
Lalu mengapa PT PN 8 begitu berani mengusir masyarakat desa Pasir Tanjung dari bidang tanah 65 hektar yang sudah dikuasai secara turun-temurun tanpa memiliki dokumen kepemilikan apapun? Kita ikuti ulasan M2TV selanjutnya.